Dengan jumlah populasi yang ada, Indonesia digadang-gadang akan menjadi the next big economy. Apalagi kalau kita berbicara mengenai hal yang kita nantikan bersama, apakah bonus demografi benar-benar bisa kita manfaatkan. Karena negara Jepang terbukti bisa menjadi negara semaju saat ini, waktu itu juga benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi yang mereka miliki. Meskipun saat ini kondisinya terbalik, mereka tengah mengalami aging population. Bagaimanakah dengan Indonesia? Ini yang akan kita bahas. Benarkah dengan angka pengangguran yang bertambah ini, kita bisa berharap bahwa serapan bonus demografi nanti bisa dimaksimalkan. Ini adalah rata-rata jumlah pengangguran yang ada di tanah air. Datanya kami ambilkan langsung dari BPS karena kebetulan kemarin BPS juga baru saja merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT di bulan Agustus 2019. Ini adalah rata-rata jumlah penganggur orang Indonesia yang menganggur dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019 dalam juta orang. Pernah kita ada di angka 7,56 juta orang menganggur di 2015. Kemudian angkanya secara signifikan langsung turun, bisa ditekan hingga 7,03 juta orang pengangguran yang ada di tanah air. Kemudian perjalanannya meningkat lagi di 2016 di 7,04 juta orang menganggur. Kemudian di 2018 ada di 7 jutaan orang menganggur dan di 2019 angkanya bertambah. Di 2019 jumlah orang menganggur di Indonesia bertambah 50.000 orang per Agustus 2019. Ini kalau kita perhatikan, ini juga disampaikan oleh Suharyanto kemarin dalam rilis BPS. Angka jumlah pengangguran di Indonesia ini dari 2015 hingga 2019 tidak pernah turun di bawah angka 7 juta. Pernah nyaris turun di 2018, tapi ternyata malah kemarin bertambah 50.000 orang pengangguran di tanah air. Ini adalah rata-rata jumlah pengangguran bertambah, tetapi dengan bertambahnya 50.000 orang menganggur di Indonesia tidak serta-merta hal yang buruk karena ternyata tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya justru malah dihantarkan turun di sana. Ini adalah rilis terakhir dari BPS kemarin, statistik Angkatan Kerja Indonesia. Angkatan Kerja ini komponennya terdiri dari orang yang bekerja dan juga orang yang menganggur di Indonesia. Ini data terakhir, biasanya rilis untuk TPT ini dirilis di bulan Februari dan juga Agustus tiap tahun. Jumlah pengangguran tadi baru saja kita sajikan 7,05 juta orang menganggur di Indonesia, 126,51 juta orang bekerja di Indonesia. Ini mengantarkan total angkatan kerja yang kita miliki hingga Agustus 2019 ada di angka 133,56 juta orang di sana. Dari angka ini total angkatan kerja, kemudian pengangguran dan juga siapa yang bekerja, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia per Agustus ada di angka 5,28%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini turun kalau kita bandingkan dengan Agustus 2018 di 5,34%. Ada penurunan dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran ini didominasi dari tingkat pengangguran perkotaan di 6,31% dan kemudian ada tingkat pengangguran pedesaan persentasenya ada di 3,93%. Ini pun juga terjadi penurunan. Kalau kita lihat tingkat pengangguran perkotaan di 2018 di 6,45, angkanya turun menjadi 6,31%. Di pedesaan di 2018 angkanya di 4,04% untuk tingkat pengangguran pedesaan turun sekarang di 3,93% untuk tingkat pengangguran di pedesaan. TPT atau tingkat pengangguran terbuka tadi kita lihat angkanya di 2019 di 5,28%. Ini maksud dari tingkat pengangguran terbuka ini secara persentase kalau kita analogikan hingga Agustus 2019 sekitar 100 orang angkatan kerja. Di antara 100 orang angkatan kerja yang ada di Indonesia terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Itu analoginya, gambarannya. Persentase 5,28% dari TPT ini 100 orang angkatan kerja, 5 orang menganggur. Ini adalah persentase atau gambaran perbandingan. Nah, kita breakdown lebih detail lagi. Angka pengangguran tadi disumbangkan dari mana? Berdasarkan background tingkat pendidikan. Meskipun semua angka ini juga mengalami penurunan, tapi kalau kita perhatikan SMK, sekolah menengah kejuruan, ini selalu menempati posisi yang pertama yang menyumbangkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Kita bahas persentasenya terlebih dahulu. SMK mendominasi
10,42%. Diikuti berikutnya adalah SMA di 7,92%. Kemudian angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan berikutnya, diploma di 5,99%, universitas 5,67% untuk perguruan tinggi, SD di 2,43%. Ini angka ini menarik. Persentase-persentase ini adalah dari lulusan-lulusan latar belakang pendidikan ini, berapa yang bisa diserap oleh tenaga kerja dan berapa sisanya yang tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. Ternyata malah ironisnya di sini kalau kita lihat hampir sebagian besar lulusan SD atau bahkan ironisnya lagi lulusan SD ke bawah yang tidak lulus ini malah justru dapat diserap oleh pasar karena hanya 2,43% saja yang menganggur berdasarkan tingkat pendidikan lulusan SD. Bertambah tinggi kalau kita lihat 5,67% dari para lulusan universitas tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. 5,99% dari lulusan diploma tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. 7,92% dari lulusan SMA tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. Dan mendominasi dari para lulusan SMK yang ada di Indonesia, 10,42%-nya tidak bisa diserap oleh pasar. Ini menjadi hal yang sangat ironi karena SMK sebagaimana kita ketahui, lulusan SMK ini seharusnya diharapkan sudah siap bekerja ketika mereka lulus dan bisa diserap oleh pasar. Tapi ternyata malah justru faktanya hingga sekarang meskipun persentase dari lulusan SMK yang tidak bisa diserap oleh tenaga pasar kita terus menurun, tetapi mereka tidak bisa langsung diserap oleh pasar. Kebutuhannya tidak banyak agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Hampir sebagian besar lulusan SD malah justru dapat diserap oleh pasar. Inilah mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempunyai PR yang sangat besar. Presiden Jokowi juga sudah mempercayakan meminta Nadiem Makarim agar segera membuat terobosan signifikan dalam pengembangan SDM, khususnya di sini fokus utamanya adalah para lulusan SMK. Ini adalah PR berat dari Kemendikbud khususnya oleh Menteri baru kita yang baru saja dipilih Nadiem Makarim. Diharapkan Nadiem Makarim ini bisa membuat terobosan-terobosan yang sangat signifikan sehingga fokus khususnya ke untuk para lulusan SMK di mana kemarin kita sering dengar mengenai beberapa kota yang diproyeksikan menjadi kota vokasi dan bisa menelurkan tenaga-tenaga kerja ternyata belum bekerja dengan maksimal. Perbaikan kurikulum yang cocok dengan kebutuhan industri ini adalah PR terbesar yang harus dijawab agar para lulusan SMK ini bisa segera dipakai dalam tanda kutip terserap oleh pasar tenaga kerja. Menyiapkan SDM dengan kompetensi dan kompetisi yang dibutuhkan oleh pasar. Karena pemerintah sudah berbuat yang terbaik dengan mengalokasikan anggaran pendidikan di APBN 2020 nanti besarannya di 20% dan nilainya di 505,8 triliun rupiah. Semoga ini tidak menjadi ironi para lulusan perguruan tinggi, diploma, SMK, bahkan juga dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kita benar-benar bisa terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran bisa dikurangin dan jumlah tingkat pengangguran terbuka juga semakin bisa ditekan.